Salam Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini bersama saya Guru Injil Atongai. Kita bersyukur kepada Tuhan, Tuhan terus menopang, menyertai seluruh kehidupan kita hingga hari ini. Dan kita bersyukur untuk seluruh keberadaan kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Tuhan. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu, ya Bapa. Kami bersyukur untuk seluruh hidup kami, Engkau terus menopang, menyertai kami. Terima kasih Bapa di sorga. Ya Tuhan, inilah kami pada hari ini, kami akan membaca firman-Mu, dan karena itu tolonglah kami. Oleh Roh-Mu, pimpinlah kami, dan mampukan kami untuk mencerna, dan untuk mengimani apa yang diajarkan oleh firman. Tuhan, berbicaralah kepada kami, dan kami mohon ampunilah segala dosa kami, sucikanlah kami oleh darah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada hari ini saya ambil di dalam kitab Keluaran pasal 33 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Firman Tuhan berbunyi demikian. Musa meminta penyertaan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah aku akan memberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan. Ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu. Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, lalu jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahannya. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu, dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya
aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Dan penekanannya pada hari ini adalah, lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Keluaran 33 ayat 14. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, setiap hari, tak jarang kita kesal. Kita marah kepada orang lain yang berulang kali melakukan kesalahan terhadap kita. Dan mungkin saja karena kesalnya kita mengatakan bahwa tidak lagi mau memaafkan kalau ia mengulangi kesalahannya lagi. Nah, saudara, berbeda sekali dengan kisah di dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, yaitu bangsa Israel terus-menerus berdosa di hadapan Tuhan, terus-menerus memberontak di hadapan Tuhan, terus-menerus menyalahkan Tuhan, dan terus-menerus mereka banyak sekali alasan mereka untuk melawan Tuhan. Terlebih lagi, saudara, melalui peristiwa penyembahan anak lembu emas pada pasal-pasal sebelumnya, membuat Tuhan tidak mau lagi memimpin mereka. Nah, mendengar ancaman ini, saudara, umat Israel takutnya luar biasa. Di dalam ayat yang keempat kita dapat melihat itu. Karena itu, saudara, Musa datang kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan menilik kembali umatnya. Di dalam ayat 12-13. Tuhan yang Maha Pengampun menyatakan kembali kesediaannya untuk apa? Untuk memimpin bangsa ini. Bukan hanya memimpin melalui ayat firman Tuhan yang kita baca ini, tetapi Tuhan bahkan memberikan janji-janjinya kepada bangsa Israel. Nah, apa saja yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel, kepada Musa? Yang pertama, saudara, bahwa Dia, Tuhan semesta alam, Tuhan Allah Israel, akan membimbing umatnya. Tuhan menyatakan dirinya hadir di tengah-tengah bangsa Israel, berjalan di depan mereka dan menyertai mereka. Dan kehadirannya menegaskan bahwa Tuhan memelihara, Tuhan mencukupkan dan melindungi mereka dari ancaman mara bahaya. Nah, saudara, tentu saja janji ini juga berlaku di dalam kehidupan kita, bahwa Dia, Tuhan Allah kita di dalam Yesus Kristus, akan menyertai kita dalam menghadapi tantangan hidup ini. Tuhan adalah Immanuel, Allah beserta kita. Dia akan memelihara hidup kita. Tuhan adalah gembala kita. Dia adalah gembala yang baik, dan kita tidak akan kekurangan, karena Dia akan selalu mencukupkan apa yang kita butuhkan. Itu yang pertama. Janji yang kedua adalah Tuhan adalah memberikan ketentraman. Kata ketentraman di sini di dalam ayat yang kita baca di dalam ayat 14 tadi mengandung arti bahwa yaitu tempat peristirahatan atau tempat yang nyaman. Tempat beristirahat yang nyaman. Tuhan berjanji bahwa Dia tidak hanya menyertai mereka selama dalam perjalanan menuju tanah perjanjian, yaitu Kanaan, tetapi Tuhan juga memastikan bahwa Ia akan menolong mereka sampai ke tempat tujuan. Dia akan membawa mereka sampai ke tanah yang telah Ia janjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, bahwa tanah itu akan diberikan kepada anak cucu mereka, yaitu bangsa Israel. Nah, di sini Tuhan memastikan bahwa Dia akan menolong mereka. Dia akan menyertai mereka. Dan di sini juga mereka akan mendapatkan ketentraman, karena Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan menyertai. Ada ketenangan dan hidup yang nyaman dibandingkan di padang gurun. Nah, saudara,
janji-janji Tuhan ini pun juga berlaku untuk kita. Janji-janji penyertaannya, janji-janji ketentraman, janjinya bahwa Ia akan membimbing kita, berlaku untuk kita. Di dalam Yesus anaknya yang telah Ia berikan kepada kita, Dia berjanji akan memimpin kita sampai tujuan akhir yang indah, tanah perjanjian yang mulia, yaitu sorga yang kekal, sorga yang mulia. Karena itu saudara, marilah kita bersyukur karena Tuhan kita di dalam Yesus Kristus selalu menyertai kita. Meski kita ini seringkali, acap kali melakukan kesalahan-kesalahan. Seringkali kita berdosa di hadapan Tuhan. Tetapi Dia ingat kita ini adalah umat-Nya. Karena itu saudara, jangan takut dan jangan gentar dalam menghadapi tantangan kehidupan ini. Berat memang menghadapi perjalanan hidup ini. Tetapi ingat bahwa ada Tuhan yang menopang kita. Ada Tuhan yang menyertai kita. Karena itu marilah kita tetap setia dan mengasihinya dengan cara apa? Mengingat firman-Nya, melakukan firman-Nya, dan hidup bagi Tuhan setiap harinya. Saudara, Tuhan Yesus selalu mengampuni dan menyediakan tempat bagi kita, tempat yang nyaman, tempat peristirahatan. Dia selalu menyediakan pengampunan bagi kita sampai pada kekekalan di rumah Bapa di sorga nantinya. Nah saudara, hanya Tuhan yang sanggup memimpin hidup kita menjadi indah hingga akhirnya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara dan saya, dan iman kita semakin dikuatkan, diteguhkan di tengah-tengah dunia yang semakin menekan ini, semakin tidak menentu. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu oleh karena Engkau terus memimpin hidup kami. Dan firman-Mu boleh kami baca pada hari ini lagi untuk meneguhkan iman kami atas janji-janji-Mu kepada umat-Mu Israel pada zaman dulu, dan kepada kami juga umat-Mu di dalam Yesus Kristus anak-Mu. Janji itu pun juga berlaku bagi kami. Engkau akan terus memimpin hidup kami dan terus memberikan kami ketentraman, kenyamanan. Dan biarlah Tuhan tolong kami untuk tetap setia dalam menjalani hidup kami, agar kami dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan dan persoalan hidup ini, kami mampu setia. Ampunilah segala dosa kami, oleh karena kami seringkali membangkitkan amarah-Mu. Kami seringkali berdosa di hadapan-Mu Tuhan, sama seperti umat Israel di zaman dulu. Kami mohon kasihanilah kami, kami mohon tolonglah kami. Ya Bapa, pimpinlah akan kehidupan kami. Biarlah kami dimampukan oleh Roh-Mu untuk terus berjalan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.